faktor apa sajakah yang dapat dijadikan tolak ukur bagi perusahaan untuk memfasilitasi perencanaan sumber daya manusia berkinerja tinggi ini? Mari kita simak pembahasan narasumber berikut ini. Kembali sekarang kepada perencanaan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi atau superior. Dalam konsep-konsep yang berkaitan dengan kompetensi, kita melihat di situ dibedakannya unsur-unsur apa yang bisa mendorong strategi, unsur-unsur apa yang bisa mendorong bekerjanya sumber daya manusia, di mana dalam hal ini bagaimana mengaktifkan skill dan knowledge sehingga sumber daya manusia itu menjadi aktif dan berorientasi kepada kinerja tinggi. Nah, dalam hal inilah kita mengenal misalnya saja strategic performance driver misalnya saja. Artinya bagaimana driver atau driver saja apa saja yang bisa memang meningkatkan kinerja tinggi, ya, dan itu harus kita teliti begitu dalam setiap fungsi ataupun setiap kegiatan ataupun setiap level daripada organisasi. Apa sesungguhnya daripada driver yang bisa mendorong kinerja tinggi, dan kita akan memberikan perhatian kepada driver yang mendorong kinerja tinggi tadi. Pada sisi yang lain, pada level, pada fungsi, dan pada manajemen sumber daya manusia, fungsi organisasi, fungsi perusahaan, dan fungsi sumber daya manusia, kita harus melihat juga ukuran-ukuran yang dipakai. Seperti tadi, kita melihat ukuran pada sistem yang lama, kita tidak mengenal ukuran untuk sumber daya manusia dalam arti sumber daya manusia itu sebagai software, dalam arti sebagai suatu perangkat lunak, dalam arti sesuatu yang sulit diukur, dalam arti sesuatu yang intangible. Nah, dalam sistem pengukuran yang berbasis kompetensi atau berbasis kinerja tinggi, maka pengukuran itu bukan hanya kepada finansial, tetapi juga kepada bagaimana pelanggan melihat kinerja daripada perusahaan, bagaimana proses internal daripada organisasi itu menyumbangkan terhadap peningkatan atau pencapaian strategi. Pada sisi yang lain, strategi itu diukur dengan dua aspek, yaitu strategi pertumbuhan dan satu lagi adalah strategi pembelajaran. Jadi apa? Pertumbuhan dan pembelajaran adalah merupakan strategi yang secara terus-menerus harus difasilitasi sehingga secara terus-menerus kinerja perusahaan itu akan terus berada di atas. Sehingga dengan demikian maka secara keseluruhan dalam suatu sistem atau penataan kembali daripada perencanaan sumber daya manusia yang bersasaran kinerja tinggi, maka unsur individu, unsur tim, unsur struktur atau organisasi, kemudian konsep kompetensi daripada individu, kemudian sistem informasi yang mengkaitkan bagian satu dengan bagian yang lain dalam organisasi, mengkaitkan strategi di pusat dengan katakan di bagian-bagian dan sampai kepada unsur-unsur paling ujung dalam proses pelaksanaan operasi, itu bisa dimonitor, bisa diukur. Lalu kemudian yang terakhir tentunya saja pengukurannya itu sendiri memiliki aspek-aspek, apakah itu yang bersifat core atau hardcore aspek maupun dalam aspek-aspek yang bersifat soft core aspek. Apa yang disebut dengan hardcore aspek yaitu finansial misalnya saja, produksi atau sistem produksi. Lalu kemudian yang bersifat software yaitu adalah bagaimana learning dan growth dan internal bisnis proses, bagaimana di dalam menciptakan produk ataupun jasa itu difasilitasi dan kemudian diukur keberhasilannya.